Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat inflasi bulan Agustus 2019 sebesar 0,12%. Kenaikan harga cabai, emas, perhiasan, dan uang sekolah menjadi penyumbang inflasi bulan Agustus. Kenaikan harga cabai, emas, perhiasan, dan uang sekolah tercatat sebagai penyumbang inflasi bulan Agustus 2019. Kepala Badan Pusat Statistik Suharyanto mengungkapkan, kenaikan harga cabai merah dan rawit menyumbang inflasi masing-masing sebesar 0,01 dan 0,07%. Penurunan pasokan akibat kemarau panjang menjadi penyebab kenaikan harga cabai ini. Penurunan suplai cabai merah di beberapa sentral produksi, salah satu penyebabnya adalah kemarau yang cukup panjang, menyebabkan kenaikan harga cabai merah di 62 kota IHK, misalnya di Mamuju itu kenaikannya mencapai 54%, di Kupang mencapai 14%. Yang kedua, yang memberikan andil kepada inflasi untuk bahan makanan adalah cabai rawit. Hal senada juga diungkap pengamat ekonomi Joshua Pardede. Joshua menyebut musim kemarau yang lebih panjang tahun 2019 ini dapat mengakibatkan pasokan pangan berkurang. Masa kemarau yang agak lebih panjang ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga ini akan berpengaruh juga pada produksi dan pada akhirnya juga akan bisa mempengaruhi suplai barang, dan khususnya barang kebutuhan pokok. Tapi kita melihat bahwa pemerintah pun juga akan menyikapinya dengan mengantisipasi ya sekiranya memang diperlukan langkah-langkah kebijakan impor ataupun langkah-langkah stabilisasi di pasar, di operasi pasar terbuka ataupun di operasi di pasar-pasar. Saya pikir ini akan bisa menstabilkan harga sedemikian sehingga inflasi kita berharap bahwa sampai dengan akhir tahun ini masih berada di kisaran 3 hingga 3,5%. Selain cabai, harga emas, perhiasan, dan uang sekolah juga turut menyumbang inflasi. BPS mencatat kenaikan harga emas menyumbang inflasi 0,05% pada kelompok sandang. Ketidakpastian global akibat perang dagang membuat investor beralih ke emas. Sementara kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi, dan olahraga menyumbang 0,09% dari total inflasi. BPS mencatat inflasi bulan Agustus sebesar 0,12%, lebih rendah dari prediksi Bank Indonesia sebesar 0,15%. Dari Jakarta, Mercy Wijaya, Ade Permana, Metro TV.